kita ingin menuju ke Gedung Perundingan Linggarjati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Semangat Hafiz Arido. Sekarang kita lagi ada di Gedung Perjanjian Linggarjati. Yuk ikutin keseruan kita. Sebelum kita masuk, kita harus bayar tiket dulu. Tiket masuknya seharga 2.000 untuk per orangnya. Di sini kita ditemani juga oleh Pak Iwan Hendriawan SPD sebagai pemandu kita nih guys. Simak bersama yuk. Di sini ada miniatur atau diorama. Miniatur ini sebagai contoh saja waktu perundingan Linggarjati. Pertemuannya waktu itu dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November tahun 1946. Artinya perundingan ini dilaksanakan setahun setelah proklamasi kemerdekaan. Tujuan diadakan perundingan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Karena pada saat itu Belanda belum mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Adapun delegasi dari Belanda diketuai oleh Profesor Schermerhorn. Anggotanya ada Van Bol, De Boer, dan Van Mook. Sementara delegasi dari Indonesia, utusan Indonesia diketuai Perdana Menteri Susan Syahrir. Anggotanya ada Mr. Susanto Tito Projo, Dr. Adnan Kapaugani, dan Mr. Muhammad Rum. Kalau yang di meja oval itu meja untuk saksi. Di sana ada Dr. Johannes Leimena, Dr. Sudarsono, Mr. Amir Sarifudin, dan Mr. Ali Budiarjo. Sementara yang berdiri satu orang itu mediatornya, penengahnya dari Inggris bernama Lord Kiran. Adapun untuk hasil dari perundingan Linggarjati, isinya itu terdiri dari 17 pasal yang intinya ada 3. Pertama, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Republik Indonesia, meliputi wilayahnya atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian tentara Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan Republik ini paling lambat 1 Januari tahun 49. Selanjutnya isi yang kedua, Belanda dan Indonesia bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat atau TRIS. Dan yang ketiga, dalam bentuk TRIS Indonesia harus tergabung dalam Uni Indonesia Belanda atau persemakmuran dengan kepala uni Ratu dari Belanda. Nah, kalau untuk sejarah rumah ini, sejarah gedungnya, dulu tahun 1918 di tempat ini itu hanya gubuk milik Ibu Jasitem. Kata orang tua dulu, Ibu Jasitem itu cantik. Beliau dinikahi oleh orang Belanda, namanya Mr. Merhen. Beliau dinikahi oleh orang Belanda, tapi setelah menikah tidak punya keturunan. Dibawa ke Belanda oleh suaminya. Di tahun 1930, gubuk tanahnya itu dijual, dibeli oleh keluarga Jacobus Johannes van Os, orang Belanda. Di tahun 1930 dibangun permanen sampai seperti ini. Dia membangun rumah ini tahun 1930. Selanjutnya, 5 tahun kemudian, tahun 1935 rumah ini jadi hotel Belanda, namanya Hotel Ruston. Tahun 42, rumah ini jadi Hokkai Ryokan, hotel Jepang. Setelah proklamasi, gedung ini jadi Hotel Merdeka. Setahun kemudian, 1946, terjadi perundingan Linggarjati yang dilaksanakan di Hotel Merdeka alias rumah ini. Jadi pada saat pertemuan di hotel waktu itu. 48-50, 2 tahun rumah ini jadi markas Belanda waktu terjadi agresi Belanda yang kedua. Dan di tahun 50-75, gedung ini jadi sekolah. Dulu jadi SL, Sekolah Rakyat, kalau sekarang SD. Tahun 1975 rumah ini rusak, dipugar oleh Pertamina bagian atasnya saja. Pertamina merenovasi rumah ini tahun 75, mau dijadikan hotel Pertamina, tapi tidak jadi. Keburu datang Bung Hatta dan Poppy Sahrir
beliau datang ke Desa Linggarjati, kemudian merekomendasikan agar gedung ini dijadikan museum. Oh iya guys, kalian tahu nggak? Ternyata Ibu Maria Ulfa Santoso ini seorang Menteri Sosial pertama Republik Indonesia yang mengusulkan supaya perundingan diselenggarakan di Hotel Merdeka Linggarjati, Kabupaten Kuningan. Gedung ini adalah salah satu museum yang terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Gedung ini memiliki luas sekitar 800 meter persegi. Gedung ini terletak di dekat gunung yang suasananya tuh sejuk banget. Gedung ini juga berada di lereng Gunung Ciremai dari arah barat gedung. Selanjutnya kita beralih pada tempat ini. Tempat apa ini? Di gedung ini ternyata memiliki kolam untuk pendingin ruangan loh. Dahulu kolam ini dekat dengan dapur. Kalian tahu kan, kamar mandi adalah bagian rumah yang paling dingin. Karena air memiliki sifat mendinginkan dan menyerap panas, maka fungsi kolam ini dibuat untuk mendinginkan ruangan dengan udara yang masuk ke dalam rumah melalui paralon yang ada. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta menarik seputar gedung perundingan Linggarjati? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channel kita. Apabila kalian ingin kita mengunjungi tempat destinasi tertentu, silahkan komen di bawah dan kasih masukan untuk kita agar bisa kita kunjungi nanti. Cukup sampai di sini saja video dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finna go out, this feeling don't drought, this party won't end.